warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Purwani, NIM 3212192 mahasiswi Fakultas Kimia Universitas Jenderal Ahmad Yani. Kali ini saya akan membahas tentang spektrofotometer UV visible. Selamat menyaksikan. Spektrofotometer UV visible. Spektrofotometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur absorbansi dengan cara melewatkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu pada suatu objek kaca atau kuarsa yang disebut dengan kuvet. Sebagian dari cahaya akan diserap dan sisanya akan dilewatkan. Spektrofotometri UV visible adalah spektrofotometri dengan pengukuran serapan cahaya di daerah ultraviolet pada 200-350 nanometer dan sinar tampak pada 350-800 nanometer oleh suatu senyawa. Spektrofotometri UV visible merupakan gabungan antara spektrofotometri UV dan visible. Alat ini menggunakan dua buah sumber cahaya yang berbeda, yaitu sumber cahaya UV dan sumber cahaya visible. Prinsip kerja spektrofotometer UV visible adalah interaksi yang terjadi antara energi yang berupa sinar monokromatis dari sumber sinar dengan materi yang berupa molekul. Besar energi yang diserap tertentu dan menyebabkan elektron tereksitasi dari ground state ke keadaan tereksitasi yang memiliki energi yang lebih tinggi. Serapan tidak terjadi seketika pada daerah ultraviolet visible untuk semua struktur elektron, tetapi hanya pada sistem-sistem terkonjugasi, struktur elektron dengan adanya ikatan pi dan non-bonding elektron. Mekanisme kerja spektrofotometer UV visible adalah yang pertama, cahaya yang berasal dari lampu yang bersifat polikromatis diteruskan melalui lensa menuju ke monokromator. Kedua, monokromator mengubah cahaya polikromatis menjadi cahaya monokromatis atau tunggal. Yang ketiga, berkas-berkas cahaya akan dilewatkan pada sampel yang mengandung suatu zat dalam konsentrasi tertentu. Selanjutnya, terdapat cahaya yang diserap dan dilewatkan. Cahaya yang dilewatkan ini diterima oleh detektor. Detektor akan langsung menghitung cahaya yang diterima dan mengetahui cahaya yang diserap. Lalu, hasil akan terbaca dan menghasilkan spektrum seperti gambar tersebut. Komponen spektrofotometer UV visible terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, sumber cahaya polikromatis. 2. Monokromator. 3. Wadah sampel atau kuvet. Dan 4. Detektor. Sumber cahaya polikromatis berfungsi sebagai sumber sinar polikromatis dengan berbagai macam rentang panjang gelombang. Untuk spektrofotometer, yang pertama, UV, menggunakan lampu deuterium atau disebut juga dengan heavy hydrogen. Yang kedua, visible, menggunakan lampu tungsten yang sering disebut lampu wolfram. Yang ketiga, UV visible, menggunakan fotodiode yang telah dilengkapi monokromator. Yang kedua, monokromator berfungsi sebagai penyeleksi panjang gelombang, yaitu mengubah cahaya yang berasal dari sumber sinar polikromatis menjadi cahaya monokromatis. Jenis monokromator yang saat ini banyak digunakan adalah grating atau lensa prisma dan filter optik. Yang ketiga, wadah sampel atau kuvet. Kuvet biasanya terbuat dari kuarsa atau gelas. Namun, kuvet dari kuarsa yang terbuat dari silika memiliki kualitas yang lebih baik. Kuvet biasanya berbentuk persegi panjang dengan lebar 1 cm dan ditempatkan setelah monokromator. Yang keempat, detektor. Detektor berfungsi sebagai penangkap cahaya
yang diteruskan dari sampel dan mengubahnya menjadi arus listrik. Syarat-syarat dari sebuah detektor adalah kepekaan yang tinggi, perbandingan isyarat atau sinyal dengan bising yang tinggi, respon konstan pada berbagai panjang gelombang, waktu respon cepat dan sinyal minimum tanpa radiasi, dan sinyal listrik yang dihasilkan harus sebanding dengan tenaga radiasi. Larutan yang dapat dianalisa dengan spektrofotometer UV visible adalah senyawa yang mempunyai gugus kromofor. Gugus kromofor yaitu gugus molekul yang mengandung sistem elektron yang dapat menyerap energi pada daerah ultraviolet. Contoh hasil spektrum UV visible didapat dari jurnal isolasi dan karakterisasi senyawa metabolit sekunder fraksi etil asetat dari kulit batang tumbuhan Bauhinia purpurea L. Didapatkan spektrum UV visible yang menunjukkan puncak pada panjang gelombang 216 nanometer. Hal ini mengindikasikan adanya satu ikatan rangkap tak terkonjugasi. Pada jurnal tersebut, hasil isolasi senyawa metabolit sekundernya adalah steroid. Maka dari itu, steroid memiliki satu ikatan rangkap tak terkonjugasi dalam senyawa. Berikut adalah daftar pustakanya.